Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Nita Sofia, SPD, MPDE, dan tidak lupa teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mempresentasikan materi mengenai manajer dalam kegiatan manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vira Kurnia dengan NIM 21053015 dengan rekan saya yaitu Diana Sari Tampu Bolon dengan NIM 21053007. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri mengenai pengertian manajer. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Menurut Erni dan Kurniawan tahun 2005, manajer merupakan individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dan dari organisasi. Menurut James A.F. Stoner, manajer merupakan seseorang yang melakukan segala perencanaan, proses, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan usaha-usaha dari anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajer adalah poin penting kepemimpinan di perusahaan. Dengan kata lain, manajer juga disebut sebagai pimpinan dalam suatu organisasi dan juga sebagai pelaku manajemen. Kenapa sih manajemen itu dikatakan penting? Karena manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dan dalam jangka panjang. Sebaliknya, manajer dengan kualifikasi rata-rata akan sekedar menjalankan tugas untuk memenuhi target. Adapun keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama itu ada keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Adapun keahlian tambahan bagi manajer yaitu keahlian dalam memanajemen global, keahlian dalam hal teknologi. Yang pertama yaitu ada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah levelisasi yang diterapkan untuk semua manajer. Jadi, pada dasarnya tingkatan manajemen ataupun level of management ini merupakan tingkatan yang membedakan wewenang serta beban pekerjaan yang wajib ditanggung oleh para manajer. Di sini terdapat ada dua gambar. Yang pertama yaitu piramida. Yang pertama ini terdapat ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu ada top manager, middle manager, low manager, dan operasional. Sedangkan pada gambar kedua, di sini cuma terdapat ada 3 tingkatan, yang mana manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen tingkat pertama. Dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, menurut Hani Handoko, terdapat 4 tingkat manajemen yang digambarkan sebagai sebuah piramida. Namun, pada umumnya, teori tingkatan manajemen yang banyak dipakai adalah bentuk tingkatan yang terdiri dari 3 tingkatan pada gambar 2 ini. Yang pertama di sini ada tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas atau manajemen eksekutif adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada kinerja organisasi manajemen secara menyeluruh. Adapun fungsinya yaitu menyusun tujuan utama perusahaan, menyusun perencanaan, kerangka, serta kebijakan dalam mencapai tujuan utama yang telah diputuskan. Yang ketiga, mengkoordinir aktivitas dan pekerjaan dijalankan oleh para manajer level menengah di bawahnya. Selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengelola sumber energi perusahaan dan organisasi, melakukan aktivitas harian dalam perusahaan atau organisasi, dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab untuk keberlangsungan dan pengembangan perusahaan maupun organisasi. Yang kedua yaitu ada tingkat manajemen menengah.
Manajemen tingkat menengah adalah para manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas dan mereka memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Adapun fungsi-fungsinya yaitu menghubungkan manajemen level atas dengan manajemen level bawah, menginterpretasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mengkoordinir kegiatan dalam departemen, melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat, melakukan perekrutan, penyeleksian, dan penempatan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerjanya, melakukan motivasi, melakukan pengawasan, serta bekerja sama dengan departemen atau unit kerja lain. Yang ketiga yaitu ada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat bawah ini adalah jajaran manajemen yang memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan pekerjaan dan operasional harian tenaga kerjanya. Adapun fungsinya yaitu mempelajari dan menguasai masalah dan keluhan tenaga kerja operasional sebelum meneruskannya ke manajemen level menengah. Bertanggung jawab, meminimalisir borosnya sumber energi perusahaan ataupun organisasi, menjaga kestabilan situasi kerja, memberikan area bekerja yang nyaman, membantu manajemen tingkat menengah dalam perekrutan dan penyeleksian calon pekerja baru untuk jabatan yang dibutuhkan, melakukan interaksi dengan baik, mendorong para tenaga kerja untuk melaksanakan kerja sebaik-baiknya, menjaga standar kualitas yang sudah ditetapkan, menjaga jumlah keluaran produk selaras dengan rencananya. Yang keempat yaitu ada operasional. Seperti namanya, setiap orang yang melakukan kategori operasional akan bekerja secara teknis sesuai instruksi dari atasannya pada level low level manajemen. Kemampuan yang wajib dimiliki oleh tingkat operasional ini berbanding terbalik dengan keterampilan yang dibutuhkan manajemen tingkat atas. Kemampuan teknis merupakan kemampuan porsi besar yang harus dimiliki mereka yang ada pada basis operasional. Dapat dilihat di sini itu ada tingkatan manajemen dalam bagian organisasi, yang mana direktur dan wakil direktur itu termasuk kepada manajemen tingkat puncak, yang di bawahnya ada manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran itu termasuk dalam manajemen tingkat menengah. Dan di bawahnya ada supervisi kelompok A dan kelompok B itu termasuk manajemen tingkat pertama. Dan yang di bawahnya ada pegawai teknis atau buruh itu termasuk manajemen non-supervisi atau pelaksanaan teknis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas. Selanjutnya, materi pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Diana. Kepada Diana, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang fungsi dan peran manajer. Fungsi manajer. Manajer merupakan sebagai perencana, penggerak, pengawas roda organisasi untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari manajer, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu kegiatan menyusun rencana, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Yang kedua, ada organizing atau perorganisasian, yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan, yaitu suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat ada controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Peran manajer. Ada banyak peran yang harus dimainkan atau diperankan para manajer secara seimbang sehingga diperlukan orang-orang yang tepat untuk menjalankan peran-peran tersebut. Berikut ini adalah peran manajer, yaitu yang pertama, peran interpersonal, peran figur. Manajer merupakan simbol dari perusahaan. Peran pemimpin, secara manajer harus mampu memimpin, membimbing, bertanggung jawab, serta memotivasi dan mengaktifkan anggotanya. Yang kedua ada peran informasional. Peran monitor, mencari dan menerima berbagai informasi untuk mengembangkan organisasi,
merupakan pusat syarat informasi internal dan eksternal. Peran desiminator menginterpretasikan dan transformasikan informasi-informasi yang diperoleh dari luar maupun dalam organisasi kepada anggota-anggotanya. Yang ketiga ada peran pembicara atau juru bicara. Manajer harus bisa menjadi juru bicara dalam menyebarkan informasi pengembangan pemahaman industri. Yang keempat ada peran decisional, yaitu mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahannya. Yang ketiga yaitu keterampilan manajerial yang harus dimiliki manajer. Keterampilan manajer. Seorang manajer memerlukan minimal 3 keterampilan dasar, antara lain, yang pertama, keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki keterampilan dalam pembuatan konsep, ide, serta gagasan demi memajukan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain juga harus dimiliki oleh seorang manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Yang ketiga, ada keterampilan teknis. Keterampilan ini diperlukan seorang manajer untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu seperti memakai program komputer, perbaikan mesin, akuntansi, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.